Bab 3346. Melahirkan seorang putra. Tak ada raja pengandal dukungan lagi. Mileye tetap diam. Dia tahu bahwa perjalanan melalui pintu rahasia keilahian kali ini mungkin akan agak sulit. Pemilik pena kebenaran agung bercanda, "Tetapi mengapa kamu khawatir?" Mileye menggelengkan kepala dengan senyum. Pemilik pena kebenaran agung berbicara dengan lembut, "Sebenarnya, kamu tak perlu khawatir mengenai apapun dan seharusnya tak mengkhawatirkan apapun. Bahkan, kamu tak boleh khawatir mengenai apapun." Mileye mengerutkan kening. Pemilik pena kebenaran agung memberi senyuman, "Siapa dewa di dalam hatimu?" Mileye menjawab dengan serius, "3 pedang." Pemilik pena kebenaran agung mengiyakan, "Apakah kamu tahu bagaimana dewa di dalam hatimu terbentuk?" Mileye tetap diam. Pemilik pena kebenaran agung memberi senyuman, "Sebenarnya, itu hal yang wajar, lantaran 3 pedang bukan hanya tak terkalahkan di hatimu, tetapi juga tak terkalahkan di hati banyak orang. Mereka sungguh kuat hingga membuat orang merasa putus asa. Dapat dikatakan bahwa mereka bukan hanya dewa dalam hatimu, tetapi juga dewa dalam hati banyak orang." Mileye berbicara pelan, "Bagaimana caranya untuk meruntuhkannya?" Pemilik pena kebenaran agung menatap Mileye, "Hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri." Mileye menatap pemilik pena kebenaran agung dan pemilik pena kebenaran agung memberi senyuman. "Setiap orang memiliki dewa dalam hatinya dan bagaimana meruntuhkannya sepenuhnya tergantung pada dirimu sendiri. Orang lain tak dapat membantumu sama sekali." Mileye tetap diam. 3 pedang. Tak bisa tak dikatakan, sampai saat ini, pada saat ini, setiap kali memikirkan ayah tua, kakak laki-laki dan Lydia, hatinya selalu dipenuhi dengan perasaan kelemahan. Kuat hingga membuat orang putus asa. Dia belum pernah menatap ketiga orang ini menunjukkan kekuatan kedua dalam pembunuhan. Dan, bahkan sampai sekarang, dia masih belum dapat merasakan batas kekuatan dari 3 pedang itu. Ini adalah yang paling menakutkan. Dan juga ini adalah yang paling membuat orang putus asa. Mileye berbicara pelan, "Aku tahu prinsip ini. Tetapi setiap kali memikirkan 3 pedang, itu benar-benar membuat orang putus asa. Lantaran sampai saat ini, aku bahkan belum menyentuh batas kekuatan mereka. Mereka memberikan perasaan tak terkalahkan, selalu tak terkalahkan, selamanya tak terkalahkan. Bahkan para dewa yang kuat pun tak dapat mengatasi 1 pedang dari mereka." Pemilik pena dari kebenaran agung mengiyakan, "Aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi, mengapa kamu ingin memikirkan mengenai 3 pedang itu?" Mileye terdiam. Pemilik pena dari kebenaran agung memberi senyuman, "Yang seharusnya kamu lakukan adalah menjadi dirimu sendiri, bukan menjadi mereka. Kamu adalah dirimu sendiri, bahkan kamu belum bisa menjadi dirimu sendiri dengan baik. Kamu berpikir untuk menjadi seperti mereka, bagaimana mungkin? Selain itu, kamu juga tak dapat menjadi mereka, lantaran setiap orang itu berbeda. Mereka adalah mereka, tak ada orang lain yang dapat menyalin mereka. Yang seharusnya kamu pikirkan adalah bagaimana menjadi dirimu sendiri dengan baik, itu yang paling penting. Menjadi diri sendiri." Mileye diam sejenak, lalu dia memberi senyuman sedikit, "Terima kasih, mendengar 1 kata darimu, sebanding dengan membaca buku selama 100 tahun. Tak dapat tidak dikatakan, pada saat ini, mendadak dia merasa agak terbuka. Memang, seperti yang dikatakan pemilik pena dari kebenaran agung, mengapa dia harus mencoba menjadi 3 pedang? Yang seharusnya dia lakukan adalah menjadi dirinya sendiri. Keyakinan ini sebenarnya berasal dari dirinya sendiri." Mengingat ini, Mileye menggelengkan kepala sambil memberi senyuman. Pada saat ini, pemilik pena dari kebenaran agung bercanda, "Berterima kasih padaku.
Aku agak terkejut, bukankah kamu selalu memanggilku kutu loncat? Mileye tertawa, tampaknya orang ini tahu semuanya. Sepertinya dia teringat sesuatu. Mileye bertanya, bisakah kamu bercerita mengenai para roh dewa? Dia masih ingin tahu lebih banyak mengenai para roh dewa. Karena intuisinya memberitahu dia bahwa para dewa yang dia lihat sekarang hanyalah ujung es. Pemilik pena dari kebenaran agung memberi senyuman, tak ada yang perlu dikatakan. Mileye berbicara dengan suara berat, menurut pengetahuanku, kamu dahulu membantu alam ilusi sejati melawan para roh dewa. Pemilik pena dari kebenaran agung mengiyakan, ya. Mileye agak bingung, jadi mengapa sekarang? Pemilik pena dari kebenaran agung memberi senyuman ringan, sekarang kan ada kamu, bukan begitu? Mileye diam sejenak, lalu berbicara, sebenarnya, menurut pandangan kalian, baik itu para roh dewa maupun manusia, tak ada perbedaan baik dan buruk, semuanya hanya merampas. Manusia merampas dari ras yang lebih lemah dan sekarang manusia menjadi objek yang dirampas. Benar, kan? Pemilik pena dari kebenaran agung mengiyakan sedikit, benar. Mileye kembali terdiam. Pemilik pena dari kebenaran agung menatap Mileye, Evi. Sebenarnya, suatu hari nanti, kamu juga akan menjadi seperti ini. Mileye bingung, mengapa? Pemilik pena dari kebenaran agung berbicara dengan lembut, inilah Dao. Ini bukanlah Dao individu, melainkan Dao aturan alam semesta. Dao ini adalah ketertiban, di antara langit dan bumi, segala sesuatu dan semua makhluk hidup mengikuti aturan mereka sendiri, seperti pasang surut, matahari terbit dan terbenam, hidup, tua, sakit, dan mati. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala sambil memberi senyuman, sebuah galaksi di alam semesta, setelah dirampas dalam waktu yang lama, akan binasa, tetapi setelah berjuta-juta tahun, ia akan bangkit kembali, menjadi alam semesta baru dan kemudian melahirkan kehidupan baru. Baik itu para roh dewa maupun manusia, dalam alam semesta yang luas dan berabad-abad, semuanya hanya sementara. Mileye berbicara dengan lembut, dalam latihan spiritual, apakah seseorang bisa kehilangan kemanusiaan? Pemilik pena dari kebenaran agung menggelengkan kepala, bukan begitu, tetapi ketika kamu mencapai tahap terakhir dalam kultivasi, kamu seringkali dapat menatap hakikat dari Dao. Oleh karena itu, kamu akan menjadi jelas, dan begitu kamu menatap dengan jelas, kamu akan menjadi acuh tak acuh. Kamu akan mengetahui bahwa semua yang terjadi adalah suatu keharusan dan sesuai. Saat ini, kamu masih berada dalam jalur Dao, oleh karena itu, kamu memiliki sifat manusiawi, yang merupakan hal yang wajar. Tetapi jika kamu berhasil menembus ke tingkat keilahian, sifat manusiawimu juga akan mengalami perubahan perlahan. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, pedang dunia dalam kehidupanmu adalah Dao-mu sendiri. Namun, meskipun itu telah membawamu meraih kesuksesan, itu juga bisa menjadi hambatan terbesarmu. Tanpa kehancuran, tak akan ada kebangkitan. Bertahan dalam kondisi sulit, seluruh kosmos dan alam semesta akan menjadi milikmu. Mileye mengiyakan ringan, aku mengerti. Pemilik pena kebenaran agung memberi senyuman, hanya mengerti tanpa tindakan taklah cukup. Antara mengetahui dan melakukannya, terdapat jurang yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Banyak hal yang diketahui oleh banyak orang, tetapi banyak yang tak dapat dilakukan. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada dirimu. Tentu saja, jika kamu memilih untuk tak menembus ke tingkat keilahian sekarang, kamu akan aman. Sebagai untuk roh dewa, itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Adik perempuanmu bisa menyelesaikannya dengan satu pedang. Meskipun dia memahami segalanya dan tahu bahwa beberapa hal memang harus ada, tetapi dia bisa mengubah segalanya demi kamu, bahkan sampai menghancurkan seluruh alam semesta ini.
Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, penerimaan dia terhadapmu adalah sesuatu yang tak dapat kamu pahami sekarang. Seperti seorang dewasa yang menerima anak kecil, permainanmu itu tak menarik bagiku, tetapi karena kamu, aku bersedia bermain bersamamu. Mileye mengiyakan ringan, aku mengerti. Aku mengerti. Dia tak pernah tidak menyadari bahwa musuh dan kesulitan yang dihadapinya mungkin terlihat begitu naif di mata Lydia. Namun, Lydia selalu bersedia untuk menemaninya. Pemilik pena dari kebenaran agung memberi senyuman tipis, aku harus pergi. Mileye menatap pemilik pena dari kebenaran agung dan pemilik pena dari kebenaran agung memberi senyuman. Keputusan mengenai alam semesta dan para roh dewa, kamu yang harus menentukan. Mengenai para roh dewa itu, mereka tak seseram itu, tetapi jika kamu tak berhasil menembus dewa, sulit untuk mengalahkan mereka. Namun, setelah kamu berhasil menembus dewa atau jika kamu tak lagi tertarik pada mereka. Dia melambaikan kepala sambil memberi senyuman, bagaimanapun juga, semangat. Suara itu mereda dan tubuhnya mulai tampak semakin ilusi. Mileye bertanya dengan cepat, satu pertanyaan terakhir, apakah kamu adalah roh dewa? Pemilik pena dari kebenaran agung memberi senyuman, pertanyaan ini, setelah kamu mencapai tingkat 3 pedang, kamu akan mengerti sendiri. Sekarang aku memberitahu kamu, mungkin kamu tak akan mengerti. Mileye berbicara dengan suara berat, dan satu pertanyaan lagi, dikatakan bahwa aku akan memiliki seorang putra, jadi, dengan siapa aku akan memiliki anak? Pemilik pena dari kebenaran agung bercanda, itu tergantung padamu, kamu bisa memiliki anak dengan siapapun yang kamu inginkan. Setelah berbicara demikian, dia lenyap tanpa bekas. Mileye terdiam. Memiliki seorang putra. Dengan siapa? Bersambung.